Shalom! Selamat hari Minggu! Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik jangan lupa ya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Lalu, kalau adik-adik masih makan, makanannya boleh disimpan dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah ya. Terakhir, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Jadi, selama ibadah, adik-adik tidak main gadget atau mainan adik-adik, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Kalau sudah, yuk sama-sama kita puji Tuhan. Selamat beribadah. Halo Bang Oltwin. Halo Kak Tiur. Wah, apa kabarnya Bang Oltwin? Pastinya luar biasa. Bagaimana Kak Tiur? Kak Tiur juga luar biasa. Wah, puji Tuhan. Iya, Bang Oltwin, adik-adik sudah cukup lama ya mereka berkebaktian dari rumah. Tapi harus tetap semangat. Pastinya Iya. harus semangat. Biar makin semangat, kita sapa adik-adiknya dengan mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik. Oke, yuk, Kak. bareng-bareng ya Yuk. Bang Oltwin yuk. Selamat Selamat hari hari Minggu Minggu, adik-adik. Kayaknya kurang kedengeran deh. Iya, Kayaknya masih ada yang mengantuk di belakang, di samping kanan kiri. Jangan-jangan juga masih ada yang tidur. Semoga Mungkin, tidak Kak. ya Bang Iya, Oltwin semoga ya. sih enggak ya, Kak. Karena mereka tahu kalau hari ini setiap hari Minggu selalu ada kebaktian sekolah Minggu. Yuk, Bang Online ya, Oltwin. Kak? Online. Oke, kita coba Sekarang ulang ya, Kak. Kita sapa adik-adiknya mengucapkan selamat hari Minggu. Oke, Kak. Yuk Bang Oltwin sekali Yuk. lagi yuk. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, udah semakin Wah, semangat. semangat banget, Kak. Pasti Bang Oltwin. Memang adik-adik ini adik-adik yang luar biasa. Pastinya. Iya. Tadi kita udah menyapa adik-adik mengucapkan selamat hari Minggu. Sekarang kita tanya adik-adik, apa kabarnya? Oke. Kita tanya Bang Oltwin. Siap, Kak. Bang Oltwin dulu deh, Kakak Oke. Tiur nanti nyambung. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, harusnya jawabnya Oh, begitu Bang iya, Oltwin iya. ya. Kenapa Oke. harus tangan terbuka Bang Oltwin? Kenapa harus tangan terbuka? Itu biar kita menerima kehadiran Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Makanya kita harus dengan tangan terbuka menerima Tuhan Yesus masuk ke hati kita biar semangat dan bersuka cita tentunya. Pasti semangat dan bersuka cita. Kita sapa sekali Oke, lagi adik-adiknya. iya. Apa kabarnya? Oke, Kita sekarang Kak. bareng-bareng ya Bang Iya, Oltwin oke, ya. Kak. Yuk Bang Oltwin yuk. Ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Memang adik-adik sekolah minggu HKBP Duren Sawit, adik-adik yang luar biasa, Pastinya. adik-adik yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan. Iya, adik-adiknya memang hebat. Bang Oltwin, Iya, biar Kak. saking semangatnya lagi, makin semangatnya lagi, kita ajak adik-adiknya bernyanyi lagu pembukaan Ice Breaking Bang Oltwin. Oke, Apa Kak. sih lagunya Bang Oltwin? Lagunya itu adalah Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Wah, memang kasih Yesus itu indah, indah selalu indah. Selalu. Biar semakin semangat lagi, Oke. kita undang adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik bangkit berdiri Jangan semuanya. lupa pakai gerakan ya Bang Oltwin. Oke Kak, Oke. pastinya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya.
Shalom buat anak-anak kami sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat 2, muliakan Allah Bapa. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui kidung pujian, hati-hati gunakan tanganmu, dan siapa yang buat hutan. Kak Tiur, Apa, Bang Ultuin? handphonenya baru apa udah lama ya? Handphone lama, kenapa Bang Ultuin? Pantes, kelihatan jelek banget.
Bang Oltwin, nggak boleh begitu. Menghina, mengatai, itu tidak boleh perbuatan yang tidak baik. Karena Tuhan itu kasih mulut kita memang untuk ngatain orang, untuk menghina orang. Itu tidak boleh Bang Oltwin. Mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Begitupun juga dengan kaki kita. Boleh nggak kita pakai untuk nendang? Nggak boleh, Kak. Boleh nggak tangan kita pakai untuk pukul orang? Nggak boleh. Itu dia, kita tidak boleh. Meskipun handphone Kak Tiur tidak bagus, tapi Kak Tiur bersyukur. Karena Tuhan selalu baik sama Kak Tiur, memberikan apa yang Kak Tiur mau. Tapi Kak Tiur juga harus berusaha. Bang Oltwin nggak boleh ya menggunakan mulut untuk menghina orang lain. Pakailah tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini Bang Oltwin. Lagu apa Bang Oltwin? Hati-hati gunakan tanganmu dan disambut dengan siapa yang buat hutan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok. Amin. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesuslah Tuhanku. Yesuslah Rajaku. Bala bala bala. Yesus cinta dunia ini. Hutan dan lautan. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membaca Alkitab kita, yaitu epistel pada minggu ini, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita baca secara bergantian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit
seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1, berkumandang suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentang yang terlelau. Kirimlah berita Injil, menyentang yang terlelau. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 550, ayat 1 sampai dengan ayat 2, Tanganku Namet. Tanganku namet kuleon ma tu debata dari nani balojai sayurupanku namai tangaki diomai nampak tu namet kuleon ma tu debata mamucuma suruani dari nani balojai nampati diomai. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan khotbah hari ini, namun kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kami hari ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berkati anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada sekarang, kiranya Tuhan berikan hikmat surgawi untuk boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita. Adik-adik semua tolong persiapkan semuanya Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita di rumah dari kitab Kejadian pasal 1
ayat 26 sampai ayat 31. Adik-adik semua sudah buka Alkitabnya ya? Ama pendeta akan bacakan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bergembira, kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita sudah beberapa minggu kita terus beribadah di rumah, tapi kita percaya adik-adik suatu ketika setelah pandemi COVID ini berakhir, maka kita boleh kembali beribadah ke gereja ya. Baik, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita bagaimana kita mengingat. Mungkin adik-adik semua selama di sekolah minggu udah ingat dari kakak-kakaknya tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan manusia. Jadi Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu itu 6 hari lamanya. Dan hari ke-7 Allah beristirahat. Nah adik-adik siapa yang tahu? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6 apa yang Tuhan ciptakan? Nah, Emang pendeta mau ulang sekali lagi ya. Mungkin kita diingatkan lagi. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Kemudian hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan dan binatang-binatang melata. Dan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Nah, adik-adik semua, Tuhan itu menciptakan manusia beda dari ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu Tuhan katakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Tapi untuk penciptaan manusia itu ada yang berbeda loh. Apa yang berbeda? Nah, Tuhan menciptakan manusia dari tanah, Dia membentuk manusia, kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu. Jadi manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Bedanya apa adik-adik? Manusia itu diciptakan Tuhan punya pikiran, punya akal budi, punya roh. Jadi beda dengan yang lain. Makanya dikatakan manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang amat berharga. Jadi adik-adik semua kita bersyukur ya, Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang betul-betul menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu luar biasa adik-adik, sempurna sekali. Bayangkan
Tuhan menciptakan kita punya tubuh, punya mata dua, punya telinga dua, ya, punya hidung, punya mulut, punya lidah, panca indera dan sebagainya. Jadi manusia itu Tuhan ciptakan sangat-sangat sempurna. Maka firman Tuhan katakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi luar biasa adik-adik. Manusia itu, rupa kita, wajah kita, pribadi kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Jadi kita harus bangga dong. Jadi seorang Kristen, jadi seorang Batak, ya, seorang Indonesia, kita bangga. Nah, di dunia ini Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda. Ada kulit putih, ada kulit hitam, dan kita disebutkan orang Indonesia kulit apa? Kulit sawo matang, ya kan? Tetapi semua manusia di dunia ini, siapapun dia, suku bangsa apapun dia, adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang kulit putih ke, kulit hitam ke, orang apapun, kita harus lihat mereka adalah seperti kita. Sama ciptaan Tuhan. Yang diberikan Tuhan apa? Kebahagiaan, kemuliaan sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, adik-adik semua, manusia yang diciptakan Tuhan itu, firman Tuhan katakan hari ini, lalu Allah memberkati manusia ciptaannya. Jadi Tuhan tidak hanya menjadikan manusia begitu saja, tetapi manusia yang Dia ciptakan itu dikatakan Tuhan memberkati mereka. Jadi kita semua yang hadir di sini, yang ada di rumah, papa mama, sekolah minggu, orang tua kita semua, saudara-saudara kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita dikatakan orang-orang yang diberkati Tuhan, tentunya kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi berkat Tuhan kepada kita beda dengan berkat Tuhan kepada yang lain, enggak sama. Berkat Tuhan kepada manusia itu apa misalnya? Akal budi, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, ilmu. Nah, itulah bukti berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat pesawat terbang bisa terbang di sana, wah itu kan luar biasa. Kalau kita melihat mobil bisa berjalan, itu luar biasa. Karena apa? Tuhan berkati manusia itu dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ilmu teknologi yang canggih, yang luar biasa. Dan adik-adik pun di rumah sekarang adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita di sekolah, kita menerima pelajaran dari guru kita kan, tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan lewat ilmu pengetahuan itu. Jadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang punya akal budi, punya pengetahuan, punya perencanaan dan sebagainya. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Tetapi adik-adik, berkat Tuhan yang lebih besar lagi kepada manusia ciptaannya itu adalah dalam firman Tuhan katakan hari ini, lalu Allah memberikan segala sesuatu kebutuhan mereka. Apakah itu tanam-tanaman, apakah itu tumbuh-tumbuhan untuk mereka nikmati di sepanjang kehidupan mereka. Jadi adik-adik semua, Tuhan itu luar biasa. Mengapa manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6? Coba, siapa yang tahu? Kenapa bukan hari pertama aja? Kenapa bukan hari kedua aja? Nah, Alkitab menjawab, mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Jawabannya adalah setelah Allah menciptakan segala sesuatu begitu lengkap adanya, lalu manusia diciptakan. Jadi manusia itu ketika Tuhan ciptakan, mereka sudah berada di Taman Eden. Taman yang penuh dengan kebahagiaan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada yang harus mereka bisa makan, ada yang tidak bisa dimakan dan sebagainya. Jadi artinya adik-adik semua, Tuhan itu memberkati mereka dengan kebutuhan hidup mereka. Tuhan katakan, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Jadi Tuhan itu maha baik adik-adik. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatu untuk manusia nikmati. Jadi kita bersyukur hari ini
Kalau adik-adik semua di rumah ada makanan, ada minuman, ada pakaian, bisa sekolah, itu berkat Tuhan lewat papa mama kita. Jadi kalau kita bisa makan, masih bisa minum, karena Tuhan masih peduli dengan kehidupan kita. Tuhan berkati orang tua kita bekerja setiap hari, mencari uang, mencari nafkah. Lalu anak-anaknya dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih sekolah. Ini berkat Tuhan. Jadi adik-adik semua harus bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan itu dalam hidup kita luar biasa. Jadi kita tidak hanya diberkati, diberikan kehidupan saja, tetapi kita diberikan juga makanan, minuman, kebutuhan kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kita karena kita punya papa mama sebagai orang tua yang membesarkan kita, yang memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Itulah bukti berkat Tuhan. Firman Allah berkata pada hari ini, Tuhan melihat segala sesuatu sungguh amat baik. Jadi artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sangat sempurna, sangat baik. Lalu tugas kita adik-adik apa nih sekarang? Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, maka kita manusia harus menjaga ciptaan itu supaya tetap baik. Kita harus menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Tanam-tanaman, tumbuhan, hewan. Karena kita hidup bersama-sama dengan mereka di dunia ini. Jadi kita nggak boleh merusak lingkungan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya, nggak boleh membuat segala sesuatu yang menimbulkan kekotoran dan sebagainya. Kita harus jaga kebersihan kita. Karena apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Jadi manusia tidak boleh merusak ciptaan Allah. Terlebih merusak diri kita. Nah, kalau Tuhan ciptakan diri kita ini baik, Tuhan ciptakan tubuh kita ini baik, jangan dirusak tubuhnya dong. Jangan dirusak tubuhnya. Dengan apa? Dengan narkoba, minuman keras, alkohol, mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu artinya apa? Merusak ciptaan Tuhan. Merusak tubuh kita sebagai tubuh yang diciptakan sangat baik oleh Tuhan. Maka adik-adik semua, dalam hidup kita sekarang ini kita perlu menjaga apa? Kesehatan, menjaga kebersihan. Terlebih kita sekarang pada masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus biasakan cuci tangan yang bersih, ya. Terus yang kedua, dijaga supaya tetap pakai masker di rumah atau di tempat yang lain. Terus juga menjaga hati kita, pikiran kita supaya tetap tenang, tetap bersih. Itulah tujuan kita diciptakan Tuhan di dunia ini. Sebab apa? Kita diciptakan Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita diciptakan Tuhan harus menjadi berkat bagi dunia ini. Kita diciptakan Tuhan harus menjadi berkat bagi gereja kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita. Semoga adik-adik semua, dimanapun kalian berada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati kita semua, Tuhan berikan kita kekuatan, sukacita, dan kami berdoa dari gereja, para majelis, para hamba Tuhan mendoakan kalian semua. Semoga Tuhan menjaga kehidupanmu dan kita suatu ketika bisa nanti di gereja, di sekolah minggu, kita bisa lagi sekolah di ruangan kelas. Semoga masa depan kalian akan diberikan Tuhan masa depan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk lebih memahami kuasa-Mu, kebaikan Tuhan yang telah menciptakan kami, menciptakan dunia dan seisinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam ciptaan-Mu yang sungguh-sungguh sempurna ini. Kiranya Engkau berikan kami Tuhan, iman yang teguh kepadamu. Berikan kami kekuatan menjalani kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, baik di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kami berada. Dan kami juga mendoakan anak-anak kami sekolah minggu yang masih beribadah di rumah sampai hari ini. Tuhan berkati anak-anak kami ini semua.
Engkau berikan mereka sukacita, Engkau berikan mereka kekuatan untuk boleh melihat masa depan mereka di hadapan Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati papa mamanya yang mungkin bekerja di rumah, supaya mereka juga boleh bersukacita untuk menjaga kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sambil kita menyanyikan buku NDHKBP nomor 848 di Son Adong Hubuan Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya mengirim ke persembahannya ke rekening di bawah ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
memberkati.